Bapak Ibu sahabat tani di mana saja kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Di depan saya ini ada bibit labu siam atau labu Jepang yang akan saya persiapkan untuk menanam di musim kemarau. Dan bagaimana caranya agar bibit labu siam ini dapat terhindar dari serangan-serangan berupa kutu putih atau hama, kresek daun, dan lain-lain yang sering mengganggu tanaman. Contohnya seperti ini, contoh kutu putih yang sudah menyerang bibit atau buah tanaman labu siam, dan juga ada daun-daun. Ada yang menyerang pada daun tanaman ini. Sekarang saya akan menjelaskan karena banyak sekali WA yang masuk dan juga ada pertanyaan-pertanyaan langsung bahwa tanaman labu siam mereka sudah mati semua karena diserang oleh hama kutu putih. Baik yang terjadi pada akar, perakaran, pucuk hingga daun dan akhirnya ludes semua. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu cara penanamannya. Di sini saya akan menanam pada musim kemarau karena pada musim kemarau semuanya pada kritis, yaitu airnya susah sekali. Jadi solusi paling tepat menanam labu Jepang di musim kemarau yaitu yang pertama siapkan polybag. Sini saya siapkan polybag seperti ini. Kemudian langkah yang berikut, saya juga menyiapkan lubang tanam. Lubang tanam itu digali, dalamnya 50 cm, lebarnya 60 cm, bahkan 70. Kemudian lubang tanam itu dibakar menggunakan cirit ternak sapi. Cirit ternak sapi itu kita bakar di dalam lubang. Manfaatnya yaitu untuk mematikan kuman-kuman penyakit yang ada di sekitaran media tanam. Dan juga abu bakar dari kotoran ternak sapi itu sebagai pengganti kapur dolomit yang sebentar akan kita campur menjadi satu dengan tanah. Kemudian bibit labu siam ini setelah usia 1 atau 2 bulan kita akan pindahkan ke lubang tanam tersebut. Sekarang saya akan masuk pada proses untuk mencegah bibit penyakit atau hama yang sering mengganggu tanaman ini agar tanaman ini dapat terhindar dari penyakit. Solusinya yaitu satu. Yang pertama yaitu di depan saya ini ada daun sirsak, bawang putih dan bawang merah, dan juga tembakau. Ini ada puntung rokok yang sementara saya pegang. Sebentar saya akan puntung rokok atau tembakau. Kalau tidak ada puntung rokok ya tembakau makan kurang lebih 1 ons atau secukupnya. Bawang putih, bawang merah, dan daun sirsak bersama dengan tembakau. Semuanya dihaluskan menggunakan blender atau lumpang atau lesung. Ditumbuk halus kemudian dicampur dengan air 1 atau 2 liter. Kemudian labu Jepang ini sebelum ditanam kita rendam terlebih dahulu. Karena ada kutu putih yang biasanya sering mengganggu tanaman ini. Kalau induknya sudah terkena penyakit, berarti otomatis buahnya juga ikut terserang penyakit seperti ini. Kutu putih. Ya. Ini musim kemarau.
musim kemarau sehingga buah labu siam ini buahnya sudah penyot-penyot semua, sudah kering, sudah ada segar, satu buah sudah kering. Ya. Jadi ditumbuk halus bahan-bahan ini, daun sirsak, bawang putih, bawang merah, kalau bisa ditambahkan kunyit, kemudian larutan, itu namanya larutan pestisida nabati atau yang disebut dengan pesnap. Sedangkan manfaat daripada bawang merah ini juga untuk mematikan kuman-kuman penyakit yang ada. Dan juga dia sebagai zat perangsang perakaran tanaman atau zat perangsang tubuh. Sehingga akar tanaman dapat tumbuh normal yang baik. Setelah bibit tanaman ini direndam kurang lebih 15 menit, barulah ditancapkan ke dalam media tanam. Ya. Setelah direndam, ya, baru ditancapkan ke dalam polybag. Upayakan sehingga akarnya menuju ke bawah tanaman, media tanah. Dan media tanah ini adalah sekam bakar yang sudah dicampur dengan tanah, ya, sudah dicampur dengan tanah. Cukup seperti ini. Setelah itu disiram. Ini adalah jenis labu siam warna hitam, labu hitam. Ya. Setelah ditanam dan menjelang pucuknya sudah tumbuh dan kisaran 1 atau 2 bulan, pas musim hujan tiba dan labu siam ini siap untuk ditanam ke lubang tanam yang sudah disediakan. Dan sekarang saya akan memperlihatkan lubang tanam yang sudah saya sediakan. Sambil saya menunggu proses pertumbuhan labu siam ini, saya akan mempersiapkan lubang tanam sehingga lubang tanam itu juga jangan membawa kuman penyakit, tapi dapat terhindar dari serangan hama penyakit, terutama pada akar-akar tanaman, pucuk, hingga bunga dan daun, buah. Oke, saya akan menuju ke kita langsung saja menuju ke lokasi penanaman. Ya, ini adalah kondisi labu siam saya di musim kemarau.
Sekian dan terima kasih tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam.